Tanda kamu harus menjauh, bahkan dari keluargamu. Kamu mungkin tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari kamu harus mempertimbangkan untuk menjauh, bahkan dari keluargamu sendiri. Kedengarannya keras, tabu, dan tidak sopan menurut standar sosial. Tapi dalam filsafat stoik modern, ada satu prinsip penting. Lindungi batinmu, karena keadaan jiwamu menentukan seluruh kualitas hidupmu. Kamu tidak bisa tumbuh, tidak bisa tenang, tidak bisa stabil jika lingkungan terdekatmu justru menjadi sumber luka yang terus berulang. Banyak orang memaksakan diri bertahan dalam hubungan keluarga yang sudah jelas-jelas merusak hanya karena takut dicap durhaka, takut dianggap tidak tahu diri, atau takut dipandang buruk oleh saudara lainnya. Padahal Stoik mengajarkan bahwa batasan adalah bukti kewarasan, bukan pemberontakan. Keluarga memang darahmu, tetapi kedamaianlah nafasmu. Jika keluargamu sering meremehkanmu, merendahkan usahamu, memanfaatkan kebaikanmu tanpa pernah menghargainya, atau membuatmu kehilangan harga diri setiap kali berinteraksi, itu pertanda bahwa kamu harus mulai mengambil jarak. Menjauh bukan berarti membenci, menjauh berarti memilih untuk tetap waras ketika kedekatan justru membuatmu hancur perlahan. Ada titik di mana kesetiaan pada dirimu sendiri lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang bahkan tidak memperlakukanmu sebagai manusia seutuhnya. Inilah paragraf pertama yang perlu kamu pahami. Tidak semua keluarga adalah rumah. Kadang mereka hanya alamat yang kamu tinggalkan karena jiwa tidak lagi sanggup tinggal di sana. Tanda kamu harus menjauh dari keluarga dimulai dari siklus emosional yang tidak pernah selesai. Setiap pulang ke rumah, kamu merasa cemas. Setiap melihat nama mereka di layar ponsel, jantungmu menegang. Setiap mendengar komentar mereka, kamu merasa mengecil, tidak pernah cukup, tidak pernah benar. Ini bukan dinamika keluarga yang sehat. Ini pola destruktif yang perlahan memakan harga dirimu dari dalam. Stoik mengingatkan bahwa manusia harus melatih keteguhan batin, tapi bukan berarti membiarkan diri terus dilempar dalam api tanpa perlindungan. Kamu bukan baja, kamu manusia. Jika lingkungan keluargamu membuatmu merasa gagal bahkan ketika kamu sudah berjuang habis-habisan, itu bukan keluarga, itu racun. Jika mereka menuntutmu sempurna, tapi mereka sendiri bahkan tidak mau memperbaiki satu hal pun dalam hidup mereka, itu bukan teladan, itu jebakan. Jika mereka membuatmu bersalah karena ingin bahagia, itu bukan kasih sayang, itu manipulasi. Dan ketika semua itu menjadi rutinitas, menjauh bukan tindakan egois, itu tindakan penyelamatan diri. Kamu tidak bisa tumbuh dalam tanah yang beracun, tidak peduli seberapa keras kamu ingin tetap menjadi bunga yang baik. Alasan lain kamu harus menjauh dari keluarga adalah ketika mereka menggunakan hubungan darah sebagai alat kontrol. Ada keluarga yang merasa paling benar hanya karena mereka datang lebih dulu ke dunia. Ada yang merasa berhak mengatur hidupmu hanya karena mereka lebih tua. Padahal usia tidak selalu berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Ada keluarga yang memaksamu mengikuti jalur hidup yang mereka pilihkan, meski itu menyiksa dirimu. Ada yang memaksamu bertahan dalam hubungan toksik, pekerjaan yang tidak kamu sukai, atau keputusan yang melawan nuranimu dengan alasan keluarga harus menurut. Stoik mengajarkan bahwa hidup harus dipimpin oleh rasio, bukan tekanan sosial. Jika keluargamu memaksa kehendaknya, bukan membimbingmu untuk menemukan jalanmu sendiri, maka itu bukan keluarga yang sehat. Itu penjara mental. Dan tidak ada manusia bijaksana yang bertahan dalam penjara yang menghilangkan makna hidupnya. Kamu berhak menentukan pilihanmu sendiri, meski itu berarti mengurangi interaksi dengan orang yang paling dekat sekalipun. Karena pada akhirnya, hidupmu bukan milik mereka. Hidupmu milikmu sendiri. Kamu juga harus mempertimbangkan menjauh ketika keluargamu sering menggunakanmu sebagai pelampiasan emosional. Mereka marah, kamu yang jadi sasaran. Mereka stres, kamu yang disalahkan. Mereka fagal, kamu yang dituding sebagai penyebabnya. Hubungan yang sehat tidak menjadikan seseorang sebagai karung tinju emosional. Jika keluargamu membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu tidak memenuhi ekspektasi mereka, ini tanda bahwa mereka tidak benar-benar mencintaimu secara matang. Mereka hanya mencintai versi dirimu yang patuh, diam, dan selalu mengalah. Dalam Stoik, ada konsep penting bernama ataraksia, kedamaian pikiran. Dan kedamaian itu akan selalu mustahil tercapai jika kamu terus berada di sekitar orang yang memperlakukanmu sebagai tempat membuang frustrasi.
kamu boleh peduli pada keluarga, tapi kamu juga harus melindungi dirimu dari keluarga yang menyakitimu. Jika kamu terus berada dalam pola seperti ini, bukan hanya emosimu yang hancur, tapi seluruh masa depanmu akan tenggelam dalam trauma yang mereka wariskan. Jarak dalam kondisi begini bukan kehancuran, itu penyembuhan. Ada juga keluarga yang hanya hadir ketika mereka membutuhkan sesuatu darimu, tetapi menghilang ketika kamu yang membutuhkan. Mereka menghubungimu ketika butuh uang, butuh jasa, butuh bantuan, atau butuh seseorang untuk disalahkan. Hubungan seperti ini bukan hubungan keluarga. Ini hubungan transaksional yang dibungkus dengan label ikatan darah. Stoik mengajarkan untuk memberi dengan tulus, tetapi tidak pernah membiarkan seseorang, bahkan keluarga, mengambil lebih dari yang kamu mampu berikan. Jika kamu selalu menjadi sumber tenaga, sumber uang, sumber solusi, sementara tidak ada satupun dari mereka yang peduli pada kelelahanmu, itu tanda kamu harus menarik batas. Kamu bukan mesin penolong, kamu bukan ATM, kamu bukan tempat bagi mereka untuk mengambil tanpa pernah mengembalikan. Menjauh bukan berarti memutus hubungan, itu berarti memutus ketidakadilan yang sudah berjalan terlalu lama. Kamu juga perlu menjauh ketika keluargamu tidak bisa menghormati batasan yang kamu buat, betapapun jelasnya kamu mencoba menjelaskan. Kamu minta ruang, mereka bilang kamu tidak sayang keluarga. Kamu minta waktu untuk dirimu sendiri, mereka bilang kamu sombong. Kamu bilang tidak, mereka memaksa. Tidak ada manusia bijaksana yang hidup tanpa batas, dan tidak ada hubungan yang sehat tanpa penghormatan terhadap batas itu. Jika keluargamu menganggap batasanmu sebagai ancaman, itu artinya mereka tidak pernah melihatmu sebagai individu. Mereka hanya melihatmu sebagai perpanjangan dari keinginan mereka. Menjauh dalam kondisi ini bukan tindakan durhaka, tapi tindakan untuk mengingatkan mereka bahwa kamu adalah manusia dengan hak penuh terhadap hidupmu sendiri. Stoik membimbing manusia untuk menjaga integritas diri, dan salah satu bentuk integritas terbesar adalah kemampuan untuk berkata, "Cukup, sampai di sini saja." Jika kata itu membuat keluargamu marah, itu tanda bahwa jarak memang diperlukan. Menjauh dari keluarga mungkin adalah salah satu keputusan terberat, tapi kamu harus melakukannya ketika keluargamu menghancurkan pertumbuhanmu sebagai manusia. Jika mereka selalu mengecilkan mimpimu, menertawakan ambisimu, atau mengatakan kamu tidak akan berhasil, itu tanda bahwa mereka bukan tempat yang aman untuk berkembang. Lingkungan terbaik adalah lingkungan yang mendorongmu untuk tumbuh, bukan yang mematahkanmu agar kamu tetap berada di bawah kontrol mereka. Stoik mengajarkan bahwa manusia harus tumbuh sesuai potensi rasionalnya, dan jika keluargamu menghalanginya, maka menjauhlah. Karena kamu tidak bisa terbang jika sayapmu terus dipotong oleh orang-orang yang seharusnya mendukungmu. Dan ironisnya, banyak keluarga merasa berhak menentukan batas kesuksesanmu. Mereka takut kamu berhasil karena keberhasilanmu menunjukkan kegagalan mereka untuk berkembang. Jika kamu terus tinggal dalam lingkungan seperti itu, kamu akan mengecil hingga lupa bahwa kamu pernah punya mimpi. Pada akhirnya, menjauh dari keluarga bukan tentang membenci atau memutus hubungan. Ini tentang memilih dirimu sendiri ketika keluarga tidak mampu menjadi tempat yang aman untuk jiwamu. Ini tentang menyelamatkan kedamaianmu sebelum kedekatan berubah menjadi luka permanen. Stoik mengajarkan bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Kamu hanya bertanggung jawab atas bagaimana kamu meresponnya, bagaimana kamu menjaga dirimu, dan bagaimana kamu menentukan batasan demi kewarasan dan pertumbuhanmu. Jika hubungan dengan keluarga berubah menjadi sumber racun yang perlahan mengikis harga dirimu, ketenanganmu, atau arah hidupmu, maka keberanian tertinggimu bukan bertahan, melainkan melangkah. Menjauh bukan kegagalan. Menjauh adalah bukti bahwa kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Kamu menolak menjadi korban dari pola lama, dari harapan yang tidak realistis, atau dari beban peran yang terus dipaksakan. Kamu memilih ruang yang membuatmu bisa bernafas, berpikir, dan tumbuh. Kamu memilih lingkungan yang selaras dengan nilai-nilai yang kamu bangun, bukan nilai yang memaksamu mundur. Sama seperti seorang pelaut bijak yang tidak memarahi badai tetapi mengatur layarnya agar tidak karam. Kamu juga berhak menyesuaikan jarak dengan siapapun, termasuk keluarga, agar tidak tenggelam. Dan ketika jarak itu akhirnya tercipta, kamu akan menyadari bahwa kedamaian yang kamu cari selama ini bukan berasal dari perubahan orang lain, tapi dari keputusanmu untuk menjaga lintukmu sendiri.
Inilah bentuk tertinggi dari cinta diri dalam filsafat Stoik, mengatur batas, menata arah, dan tidak membiarkan siapapun menguasai pusat kendali dalam jiwamu. Jika kamu harus menjauh, maka lakukanlah dengan tidak benci, tanpa dendam, dan tanpa drama. Cukup dengan ketenangan seorang yang tahu bahwa hidupnya terlalu berharga untuk terus diletakkan di tangan orang lain.